Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Pira Dakwah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kali ini kami akan membahas tentang jadikan sosial media lahan untuk berdakwah. Bercerita tentang sosial media, mungkin teman-teman sudah tahu apa sosial media. Lebih khususnya yang paling viral sekarang TikTok, YouTube, kemudian apalagi Facebook. Inilah contoh-contoh dari sosial media. Jadi kita mengambil kesimpulan bahwa sosial media itu kan adalah alat komunikasi, ya kan? Atau alat untuk menggambarkan diri kita pribadi. Ini secara umum ya. Akan menurut Kak Sapril sendiri, apa sih itu sosial media? Silakan Kak Sapril. Nah, baik. Sosial media itu secara umum yang saya ketahui bahwa sosial media itu adalah sebuah sarana yang penggunanya itu bisa dimudahkan untuk berpartisipasi atau saling sharing, entah itu komunikasi yang berbau keburukan atau kebaikan, ya. Karena media sosial itu sifatnya bebas, kan? Entah itu, dan itu adalah haknya kita, ya, sebagai pemula. Entah kita itu berbagi tentang hal kebaikan atau hal keburukan, ya, intinya sosial media itu adalah sebuah sarana untuk kita berkomunikasi, bisa berkomunikasi, dan untuk mempermudah kita berpartisipasi dan saling sharing terhadap sosial media itu. Nah, itu menurut secara umum, dan menurut saya pribadi sosial media ini adalah saya jadikan untuk saya jadikan kaca untuk saya bercermin. Itu sosial media yang menurut saya pribadi. Ya, terima kasih Karoli. Masya Allah. Jadi begitu teman-teman ya. Menurut Kak Sapril itu sosial media itu, kalau menurut dia pribadi, persepsi pribadi itu inilah cermin untuk diri dia pribadi. Bagaimana sosial media itu itulah menggambarkan secara umum beliau, ya kan. Meskipun secara khususnya tidak tergambar. Karena di sosial media itu kan ya cuman yang umum saja. Kalau dia makan mungkin dia tidak posting. Tapi ada juga yang orang-orang sampai level seperti itu ya. Dunia percintaan juga diposting. Ini kan teman-teman, jadi harus kita ingat, bijaklah kita untuk apa ya, menggunakan sosial media. Artinya ada kalimat yang sangat menampar untuk kita sebagai orang-orang yang hobi sosial media. Jangan lakukan hal yang viral tapi kontroversial, ya kan? Ini kan luar biasa. Artinya kalau kita suka viral di sosial media, ya manfaatkanlah untuk hal-hal yang insya Allah itu bisa kita jadikan apa ya, ladang pahala. Jangan sampai kita sharing, karena teman-teman harus kita ingat sosial media ini bebas, seperti Kak Sabril katakan tadi ya, bebas, unlimited. Siapa penggunanya ya terserah dia, ya kan. Apalagi TikTok sekarang kalau kita lihat, ya sebenarnya tergantung pribadi masing-masing. Sebenarnya kalau kita gunakan hal-hal yang produktif, tapi kalau tidak ada standar iman, itu juga bahaya Kak Sabril. Artinya produktif sih produktif, tapi tidak standar keimanannya. Contoh apa? Mungkin kita jualan, silahkan. Tapi ada ketika kita apa ya, menjual, tapi ada yang tidak jujur. Ini kan karena tidak ada keimanan di situ. Jadi sosial media ini harus kita juga barengi dengan keimanan, ya. Karena supaya mengarahkan kepada hal-hal yang itu mendapat pahala. Jadi teman-teman sekalian, ya bijak-bijaklah untuk menggunakan sosial media. Nah, sekarang bagaimana sosial media ini Kak Sapril kita bisa jadikan ladang untuk berdakwah? Karena banyak orang yang tahu ya sosial media ini hanya mungkin upload status, biar main-main. Pokoknya keseharian, contoh suka makan, suka makan sup, iya kan? Suka jalan-jalan sup. Dia bilang kemarin ada sapi di sebelah sana. Ini kan teman-teman, ya sebenarnya terjadi masalah. Itu hak kita pribadi. Namun yang harus kita ingat, apa yang kita pilih itu hati-hati ya, akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, sekarang menurut Kak Sapril sendiri, bagaimana Kak Sapril kita ini atau untuk pemuda di luar sana, sosial media itu kita jadikan ladang untuk berdakwah? Mungkin dari Kak Sapril ada tips and trick, silakan Kak Sapril. Ya, baik, terima kasih. Langsung saya jawab saja. Jadi ada yang perlu kita harus pahami, Karoli. Jadi itu ada dua hal yang harus kita pahami. Seperti yang Karoli bilang tadi, yang pertama, semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan, itu bahwasanya Allah akan mintai pertanggungjawaban. Ya,
tidak terkecuali apa yang kita lihat, apa yang kita posting, apa yang kita share itu dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita di akhirat nanti. Saya teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, kata Allah di Quran surah Al-Isra ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la taqfu ma laisa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang artinya janganlah engkau mengikuti atau janganlah kamu atau kita mengikuti sedangkan hal-hal yang kita ikuti itu kita tidak tahu. Kita tidak mengetahui tentang hal-hal yang kita ikuti itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Mengapa? Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani kita itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di Quran surah Al-Isra ayat 36. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman, sejauh ini sudahkah media sosial kita gunakan dengan melihat-lihat hal-hal yang baik? Sudahkah sosial media kita gunakan untuk memposting hal-hal yang baik? Dan sudahkah media sosial kita gunakan untuk men-share video-video atau hal-hal yang baik? Nah, jadi teman-teman, semua yang kita kerjakan, semua yang kita lakukan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya katakan tadi. Nah, kemudian yang kedua, yang kita kerjakan, yang kita lakukan yang seperti saya bilang tadi itu, kita tidak mungkin tidak membentengi diri kita dengan ilmu. Iya, betul. Ya. Jadi semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan itu berdasarkan ilmu kita. Iya, betul. Yang intinya kita harus punya ilmu ketika kita melakukan sesuatu, terutama untuk bermedia sosial. Jangan sampai blunder kasar. Ya, dan jangan sampai seperti yang Kak Ical bilang tadi, blunder, bunuh diri. Nah, jadi bagaimana kita agar kita bisa mengetahui ilmu yang berkaitan dengan Islam atau mampu mengetahui Islam secara kafah, secara menyeluruh. Nah, jadi maka dari itu teman-teman, yuk ngaji. Kita harus ngaji, kita harus kaji Islam bersama agar kita dalam bermedia sosial itu kita tidak salah menggunakannya, ya. Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu berdasarkan ilmu kita. Nah, jadi itu pandangan saya tentang bagaimana cara kita menggunakan media sosial sebagai lahan untuk dakwah. Nah, jadi teman-teman, media sosial yang kita gunakan itu ya minimal maksimalnya itu kita foto di gelas air, ya, foto gelas air, kemudian captionnya jangan lupa minum sambil duduk, ya minimal begitu. Kita share yang baik-baik lah, ya, jangan kita ketika dalam satu hari itu tidak mungkin kita tidak menyampaikan hal-hal yang baik, ya. Jadi luangkan waktu dalam satu hari itu untuk menyampaikan hal yang baik lewat sosial media kita, ya. Jadikan sebuah sosial media kita adalah sejarah yang baik untuk kita. Jadikan sosial media kita adalah cermin yang seperti saya bilang tadi. Jadikan sosial media kita sebagai kaca untuk kita bercermin nanti, ya. Ketika kita menyampaikan ini, men-share hal-hal yang ini, ya. Dan ketika kita terjerumus di kemaksiatan, ya, itu bertentangan dengan postingan kita, kita akan berkaca di situ. Kita harus membandingkan, masa iya saya memposting hal yang begini, kemudian yang saya lakukan lain, ya kan? Nah, jadi kita harus berkaca di situ. Itu untungnya kalau kita mempunyai akun atau sosial media ini. Nah, jadi saya teringat dengan kata seseorang, saking dahsyatnya media sosial itu mampu mengalahkan pistol sama senjata. Mengapa? Misalnya begini. Pistol itu kan punya satu pistol punya 6 peluru, atau satu pistol itu mampu menembus satu kepala manusia. Ya, bayangin teman-teman, ketika kita memposting di sosial media, ketika satu postingan itu mampu menembus jutaan pemikiran manusia. Ya, dia mampu menembus jutaan pemikiran manusia, saking dahsyatnya media sosial.
contoh saya posting saya memposting tentang hal-hal kebaikan atau saya memposting tentang minuman tadi. Saya potret gelas, ya, kemudian saya caption jangan lupa minum sambil duduk. Nah kemudian di negara Jerman, di negara Belanda itu, dan di negara-negara lain atau di luar daerah lah, jangan dulu bermain di negara itu melihat. Nah kemudian ada 1, 2 orang atau 3 orang lah yang mengikuti apa yang saya katakan tadi. Masya Allah. Dan itu teman-teman bisa jadi akan menjadi pahala jariah kita. Mengapa? Karena ada orang atau ada manusia yang mengikuti apa yang kita posting tadi. Ya. Mengapa? Karena yang saya suruh tadi itu, yang saya posting tadi itu adalah perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi teman-teman jangan salah dalam bermedia sosial. Karena mengapa? Media sosial ini akan menjadikan kita atau akan mengantarkan kita ke dalam api nerakanya Allah, dan ada juga mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Jangan dulu bercerita tentang surga dan neraka. Bercerita dulu tentang di dunia. Sosial media ini mampu mengantarkan kita ke penjara juga. Ya kan? Ya, ketika kita salah dalam bermedia sosial. Ya, terima kasih. Jadi itu pendapat saya tentang bagaimana cara menggunakan sosial media agar bisa menjadi bahan untuk ladang dakwah. Terima kasih. Masalah jadi bagi teman-teman ya. Jadi kalau menurut Kak Sapril itu banyak sekali ya, sampai yang cuman saya dapat itu keren sekali seperti jadi media itu bisa teman-teman jadikan lahan untuk dakwah simpel, ya kan? Seperti tadi Kak Sapril sudah diberikan contoh, kita foto gelas, kemudian captionnya seperti yang Kak Sapril katakan. Sebenarnya teman-teman, dakwah ini ya mudah sebenarnya ya, tinggal dari kita saja. Karena saya teringat dengan sebuah pesan Kak Sapril, meskipun kebenaran yang kita mau sampaikan tapi tidak banyak yang mau sampaikan, itu akan kalah dengan kemaksiatan. Ya kan? Karena banyak kemaksiatan ini juga tidak kalah aksi. Ya kan? Jadi apalagi ada seperti kata Ali bin Abi Thalib. Jadi bukan banyaknya orang jahat, tapi diamnya orang-orang baik. Ya kan? Jadi orang-orang baik itu teman-teman, kalau kita apalagi punya teman-teman dakwah, jadi silakan di-share, ya kan? Karena informasi itu kalau kita tidak share seluas mungkin akan tidak ada guna juga. Meskipun kebaikan, meskipun kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi butuh teman-teman ya ringankanlah jari telunjuk atau jari jempol kita untuk share. Kan makan berapa detik ya? Cuman share. Dan insya Allah teman-teman akan mendapat juga ya minimal ada sedikit pahala dari ketika kita mau share. Dan saya juga teringat dengan sebuah hadis Kak Sapril terkait dengan sosial terkait dengan seperti ini, kurang lebih ininya bunyi hadis itu kan. Jadi barang siapa yang melalui perantaranya orang-orang dapat hidayah, itu kan seperti bersedekah unta merah. Ya kan, ini sangat luar biasa. Apalagi macam tadi Kak Sapril katakan tadi, simpel sekali. Jadi teman-teman, sosial media ini kalau menurut Kak Sapril banyak sekali ya. Jadi tinggal difilter saja mana menurut kalian yang baik. Yang pada intinya teman-teman, kalau menurut saya pribadi, sosial media ini dia sebagai dia layaknya dua mata pisau. Bisa jadi untuk yang positif atau negatif. Yang pada intinya benteng kita dengan iman. Ada yang positif tapi tidak ada keimanan, ya kan? Bagaimana kita jadikan dakwah? Karena ingat teman-teman, ini juga akan menjadi amal jariah kita atau dosa jariah. Jadi hati-hati teman-teman. Yang saya berikan contoh. Ketika saya contoh pengen sama Ronaldo, pasti akan coba ikuti gaya Ronaldo, iya kan? Dan kalau kita mau posting hal-hal yang kurang bermanfaat teman-teman, hati-hati. Ada juga yang akan ikuti gaya kita. Maka dari itu teman-teman, ya kami pribadi sebenarnya kami juga belajar dan jadikan media teman-teman itu sebagai lahan untuk berdakwah. Jangan sampai ya tidak ada guna. Ya macam teringat dengan sebuah nasihat terkait harta akan diminta pertanggungjawaban. Ada dua, dari mana dan untuk apa. Jadi hati-hati teman-teman ya, yang punya handphone yang bagus tapi jadi manfaatkan untuk hal-hal yang kurang baik. Apalagi yang anak-anak muda saat ini ya, mohon maaf kalau kita lihat, bukan kami tidak suka anak mudanya, tapi cara mereka untuk bermedia sosial yang mohon maaf sudah
keterlaluan, ada yang goyang-goyang, joget-joget. Seakan-akan apa ya, ingin viral itu seperti ini, melakukan hal yang kontroversial. Ya sebenarnya hati-hati, karena jangan sampai kita posting yang tidak bagus ada yang mengikuti, dan itu akan menjadi dosa jariah. Maka dari teman-teman sekalian, ya pandai-pandailah bersosial media. Karena kalau ada istilah mulutmu harimau, tapi sekarang statusmu penjaramu. Jadi hati-hati teman-teman. Dan insya Allah soal penjara atau tidak penjara, yang harus kita takuti adalah bagaimana pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling ngeri. Itu yang paling, ya, jadikan warning, karena setiap manusia ini itu Allah pantau terus, baik dalam hal-hal yang terang-terang, yang gelap-gelap, pasti Allah tahu teman-teman. Sehingga dalam satu riwayat dikatakan apa? Sesungguhnya Allah tidak melihat fisik dan harta kalian, tapi Allah melihat apa? Hati dan amal kalian. Ya kan? Hati, kalau amal kita banyak amal-amal keburukan, ya jadi hati-hati. Maka dari teman-teman sekalian, ya kami pribadi berupaya untuk memperbaiki diri, dan insya Allah ini menjadi momen untuk kita. Marilah sama-sama kita jadikan media sosial kita untuk fastabiqul khairat, berkontribusi dalam dakwah, dan insya Allah kita bisa bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari teman-teman sekalian, ringankanlah langkah-langkah kita untuk menuntut ilmu. Dan satu yang saya dapat juga dari Kasafil tadi, pentingnya ilmu, ya kan? Jadi teman-teman sekalian, kalau kita tahu dan paham bagaimana cara penggunaan sosial media, pasti insya Allah kita akan diarahkan ke hal-hal yang produktif. Tapi kalau kita hanya sebatas, ya sebagai pengguna biasa tidak tahu ilmunya, ya bisa jadi seperti itu. Posting, mohon maaf, mungkin biar cuman suka tidur mesti posting, suka tidur sub. Ini kan teman-teman, ya ini sebenarnya tidak terlalu penting sekali teman-teman. Ya kan, suka makan sub, jomblo sub, suka nikah sub. Ini kan teman-teman. Jadi tidak selamanya kita harus mempublish hal-hal terkait pribadi kita. Jangan sampai sudah terkait aib kita sudah kita tampakkan. Contoh, kalau yang sudah lama main jomblo, kapan kamari jodoh ini datang? Jadi teman-teman, apakah sosial media ini solusi untuk dapat jodoh? Ya kan, kalaupun alhamdulillah ada, kalau ada pun alhamdulillah ya, mungkin jodoh langsung datang. Tapi kan tidak usah diumbar dengan hal-hal yang tidak produktif lah. Dikala teman-teman sekalian, ya hal-hal yang bagus-bagus lah. Tidak contoh macam Kasafil katakan tadi, ambil saja contoh apa saja, kemudian berikan caption yang berbau dengan agama. Insya Allah kita akan mendapat pahala sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin ada tambahan Kasafil terkait sosial media atau pesan untuk anak-anak muda agar kiranya mereka lebih jos lagi bermedia sosial, membuat konten. Ada Kasafil atau belum ada? Oke, jadi mungkin itu teman-teman dari kami, dan insya Allah kita semua adalah orang-orang yang selalu berkontribusi dalam dakwah. Jadikan media kalian teman-teman sebagai ladang untuk menebar kebaikan dan menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ingat, seperti Allah janjikan, barang siapa yang menolong agama Allah, pasti Allah akan tolong. Jadi teman-teman harus haruslah jadikan media ini untuk berdakwah. Apalagi kata Kasafil tadi, bahwa satu postingan kita akan menembus jutaan, ribuan, ratusan juta orang yang melihat konten kita. Ya kan? Siapa yang sangka ketika kita posting ada yang tiba-tiba dapat petunjuk dari postingan kita? Kan luar biasa. Ya kan? Kita saja melihat idola kita di sosial media langsung kita ikuti, apalagi hal-hal yang bermanfaat teman-teman. Maka dari itu pesan dari kami pribadi, ya marilah sama-sama kita jadikan sosial media kita adalah lahan untuk berdakwah, dan insyaallah kita mendapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu dari kami teman-teman, semoga kita semua tetap semangat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.